Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Langsung saja ya, langsung saja pangkat 0. Nah, pangkat 0. Pangkat 0 gini ya. Oke. Nah, pangkat 0 itu bentuknya seperti ini ya. Jika ada A pangkat 0, maka nanti sama dengan 1. Dengan A, dia tidak sama dengan 0. Kemudian A itu adalah elemen bilangan real, gitu ya. Nah, contohnya begini contohnya. 7 pangkat 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1 juga. 5 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Nah, intinya semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka nanti hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Selagi dia bilangan real, maka nanti jika dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Jadi kalau kita ambil asal mulanya itu dari sini. Misalkan yang 7 pangkat 0 ya. Nah, 7 pangkat 0 sama dengan, nah 0 ini boleh tak tulis 1 dikurangi dengan 1. 1 dikurangi 1 kan sama dengan 0. Nah, ini ya sama dengan 0. Maka 7 pangkat 1 dibagi dengan 7 pangkat 1. Kan gitu ya. Pembagian pada perpangkatan. Maka nanti hasilnya 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Tuh, terbukti ya. Terbukti bahwa 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ingat-ingat ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, itu yang pangkat 0. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat negatif ya. Nah, pangkat negatif. Tuh, kan begitu. Oke, jadi untuk pangkat negatif itu bentuknya adalah sebagai berikut. Jika ada A, ya, jika ada A pangkat min M, maka nanti sama dengan 1 per A pangkat M. Dengan A adalah elemen bilangan real, kemudian M-nya adalah bilangan bulat positif. Gitu ya. Nah, bilangan bulat positif. Oke, seperti itu ya. Nah, contohnya begini contohnya. Contohnya adalah misalkan saya punya min 3. Oh, jangan min 3, 3 aja ya. 3 pangkat min 2. Nah, untuk menghitung 3 pangkat min 2 ini, kita buat dia menjadi seper dulu. Seper 3 pangkat 2 sama dengan 1 per berapa nih? 9 ya. Nah, seperti ini. Lagi-lagi misalkan saya punya berapa ya? 1 per 5 pangkat min 3. Nah, nanti sama dengan, karena dia seper, menjadi tidak seper, menjadi 5 pangkat 3. Tuh, kan gitu aja. Pangkatnya di yang bawah ini dibawa ke atas. Sama dengan berapa nih? 5 pangkat 3, 125. Udah gitu aja. Oke, Mas, kalau bentuknya bilangan basisnya pecahan gimana? Nah, contohnya begini. Contohnya adalah 2/3. Ya, 2/3 dipangkatkan dengan min 3. Tuh, basisnya ini pecahan. Nah, kalau basisnya pecahan seperti ini, itu tinggal kamu tuker. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Udah gitu aja ya. 3/2. Nah, pangkatnya masih sama ya. Pangkat 3. Tuh, jadi plus pangkatnya. Baru ini bisa kita hitung. 3 pangkat 3 dibagi dengan
2 pangkat 3. Nah, sama dengan berapa nih? 27 per 8. Tuh, kan gitu ya. Jadi kalau basisnya pecahan, nanti tinggal kamu tukar pembilang dan penyebutnya. Oke, itu untuk pangkat negatif. Kemudian tak teruskan dengan bentuk akar ya. Nah, bentuk akar. Bentuk akar. Oke, jadi bentuk akar itu adalah seperti ini ya. Jika ada A pangkat M, kemudian di akar pangkat N, maka nanti bentuk perpangkatannya adalah A pangkat M dibagi dengan N. Jadi yang di dalam dibagi dengan yang di luar akar, kan begitu. Syaratnya adalah A-nya itu tidak sama dengan 0, kemudian A-nya elemen bilangan ya, elemen bilangan real, M dan N-nya itu adalah elemen bilangan positif. Nah, begitu ya. Oke. Contohnya adalah, nah, tak ganti warna dulu ya contohnya. Oke, contohnya. Nah, begini. Contohnya adalah saya punya berapa nih? 5 pangkat 2 di akar pangkat 3. Bentuk perpangkatannya seperti apa? Sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Tuh, kan gitu aja. Tinggal yang dalam dibagi dengan yang luar. Oke, lanjut. Misalkan saya punya lagi 25. Nggak ada pangkatnya, kemudian akar pangkat 3. Nanti sama dengan 25. Pangkatnya berapa nih? Kalau nggak ada ini 1 ya, 1 per 3. Tuh, kan seperti itu. Atau boleh kamu sederhanakan, diteruskan ya. 25 itu kan 5 pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Tuh, ini paham ya? Ini paham ya? Oke. Cuma gitu aja. Jadi kalau ada seperti ini, bentuk seperti ini, maka menjadi seperti itu. Nah, kan begitu ya. Oke. Nah, kemudian bentuk akar itu biasanya kita disuruh untuk menyederhanakan. Oh, gitu ya. Kita biasanya soalnya itu disuruh untuk menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan ya, kan anakan pecahan. Oh, kok pecahan? Bentuk akar ya. Nah, menyederhanakan bentuk akar. Oke, sebelum kalian menyederhanakan bentuk akar, nah, tak ingatkan dulu tentang apa nih? Bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu dimulai dari 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. 25. Ya kan? 36. 49. Dan seterusnya. Nah, gunanya apa, Mas? Gunanya untuk menyederhanakan bentuk akar ini. Contohnya begini contohnya ya. Contohnya, saya punya akar 12. Kalau disederhanakan, 12 itu kan perkalian antara 2 bilangan. Boleh berapa? 2 dikalikan 6, ya kan? 4 dikalikan 3, tapi kamu pilih perkalian yang ada bilangan kuadratnya.
kamu pilih 4 dikalikan 3. Kan begitu. Ini paham ya kenapa kok dipilih 4 dikalikan 3? Karena 4 itu bisa kamu akar. Nah, akarnya 4 berapa? 2. Akarnya 3, biarkan saja akar 3 gini. Ini paham ya? Ini paham ya? Oke, lanjut. Misalkan lagi. Ada akar berapa nih? 20 misalkan. Akar 20. Nah, 20 itu kan bisa saja 10 dikalikan 2. Nah, atau boleh 4 dikalikan 5. Tapi yang kamu pilih yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang itu ya. Kenapa? Karena kita punya 4. 4 ini bisa kita akarkan. Nah, kan begitu. Sama dengan akarnya 4 itu 2, akarnya 5, biarkan saja akar 5. Nah, ini paham ya? Oke, lagi-lagi misalkan akar 18. 18. 18 itu boleh 6 kalikan 3 atau 9 dikalikan 2. Tak pilih yang 9 dikalikan 2. Kenapa? Karena akarnya 9 itu kan 3. Nah, 3 akar 2. Lagi-lagi. Oke, lagi ya. Misalkan begini. Saya punya berapa nih? 32 ya. Nah, 32. 32 itu sama dengan berapa nih? 16 dikalikan 2. Nah, 16 dikalikan 2 dapatnya akar 16 itu 4, akar 2 biarkan saja. Mas, saya pokoknya maunya 32 itu 8 dikalikan 4. Nah, boleh, nggak apa-apa. 8 dikalikan 4, kita coba ya. 8 dikalikan 4. Ya, 8 dikalikan 4. Maka yang bisa kita akarkan adalah 4-nya. 2 akar 8. 8-nya kan ini masih bisa ya. 8-nya masih bisa kita uraikan menjadi 4 dikalikan 2. Nah, akarnya 4 itu 2, berarti 2 dikalikan 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Loh, sama ya? Sama. Tapi kalau yang ini lebih panjang, kan begitu. Oke, paham ya? Cukup untuk sekian, silahkan nanti diulang-ulangi videonya supaya kamu lebih paham. Oke, terima kasih.